Saya akan menyampaikan update tentang penangkapan Saudara M. Tadi sore pukul 15.30 Satgas Wil Densus 88 DKI Jakarta telah melakukan penangkapan terhadap Saudara M di rumahnya di daerah Perumahan Bukit Modern, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Munarman ditangkap, risik tamat. Sore ini kita dihebohkan dengan berita penangkapan Ex-Sekum Front Pembela Islam FPI Munarman oleh Densus 88 Anti Teror dengan dugaan terlibat dalam kegiatan baiat teroris di 3 kota, yakni baiat di UIN Jakarta, baiat di Makassar, dan baiat di Medan. Penangkapan terkait dengan dugaan keterlibatan Saudara M, yaitu terkait dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Munarman diduga menggerakkan orang lain serta bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme serta menyembunyikan informasi. Video penangkapan Munarman langsung beredar cepat, bisa dengan mudah kita saksikan bersama. Saya senyum-senyum sendiri melihat ketegasan pasukan Densus 88 Anti Teror yang langsung menggelandang Munarman yang masih berusaha rocos ini itu, yang tidak sesuai hukum lah, yang mau pakai sandal lah, yang inilah, itulah, protes mulu bisanya. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya Dengan kegagahan yang memang disetel tensi tinggi oleh pasukan Densus 88 Anti Teror tanpa kompromi, Munarman langsung diseret menuju ke mobil dan sudah bisa ditebak. Sedikit saja Munarman melawan, ia alamat langsung didor oleh pasukan Densus 88 Anti Teror ini. Tidak ada kompromi. Silakan rocos di kantor polisi saja nanti. Memang seperti inilah tugas pasukan Densus 88 Anti Teror. Maco ya, gagah, macam-macam gue sikat lo. Tak hanya menangkap Munarman, pasukan Densus 88 Anti Teror ternyata juga menggeledah eks markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Di rumah tersebut, di kediaman Saudara M, tim melakukan penggeledahan dan tim yang lain juga melakukan penggeledahan di kantor sekretariat di daerah Petamburan, kantor sekretariat organisasi massa yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dari penggeledahan ini diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, buku-buku diantaranya berjudul Krisis Ekonomi, Reformasi, dan Kudeta Putih, dan buku Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah, karya Rizik Syihab. Polisi juga menyita sejumlah benda tauhid serta 4 kaleng mencurigakan berisi bubuk putih. Ngeri-ngeri sedap ya barang-barang yang disita polisi. Sengeri itu jugalah nasib Rizik Syihab yang sudah bisa dipastikan tamat. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat Ormas terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah. Jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP.
cairan TATP ini merupakan aston yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ini juga akan didalami oleh Puslapor tentang isi dari kandungan cairan tersebut. Penggeledahan masih terus dilakukan, yang dilakukan di Petamburan, dan saat ini Saudara M masih dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Munarman yang selama ini menjadi tiang penopang utama Rizik Syihab yang sekarang sedang jadi pesakitan di penjara tiba-tiba ditangkap polisi. Ambiar, ancur mina. Dunia runtuh buat Rizik yang selama ini menggantungkan harapan terakhirnya pada Munarman. Kedepannya Munarman sudah pasti akan fokus terlebih dulu menyelamatkan dirinya sendiri yang belum tentu bisa lolos dari jeratan hukum. Sementara selama ini Munarman selalu yang terdepan membela Rizik. Sebab dari dokumen-dokumen yang disita polisi hari ini, nasib Rizik bisa saja terseret lebih dalam lagi, terbawa kasus Munarman yang jelas akan dikembangkan seluas mungkin oleh pihak kepolisian. Kasus terorisme Bo, keutuhan NKRI yang jadi taruhannya. Polisi jelas tak akan main-main dengan ini. Mata dunia juga ada di sini, menyaksikan sudah sekian banyak nyawa melayang akibat ulah terorisme di Indonesia. Itu artinya nasib Munarman di ujung tanduk. Sementara nasib Rizik jauh lebih buruk lagi. Nasib Rizik jika digambarkan sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing pula, bonyoknya di mana-mana. Inilah yang dinamakan kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Setelah sekian lama Munarman menjadi teroris yang bebas berkeliaran, menunjukkan batang hidungnya. Sementara teroris lainnya selalu berusaha menutup diri, menyembunyikan jati dirinya. Akhirnya, kebebasan Munarman yang meresahkan karena membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini akan segera berakhir bertekuk lutut di bawah kekuatan kedaulatan hukum NKRI. Mau tak mau, kita jadi teringat pada banyak kelakuan Munarman yang sama sekali tidak terpuji. Di antaranya adalah menyiram air minum kepada guru besar sosiologi Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola dalam acara dialog di sebuah acara TV. Munarman juga terkena kasus dugaan pelecehan terhadap pengawal hukum adat Bali, Pecalang, di mana Munarman dianggap telah mengeluarkan pernyataan menuding Pecalang Bali melakukan pelemparan rumah penduduk dan melarang umat Islam melakukan sholat Jumat. Bali yang sudah begitu ramah, membuka diri pada semua kalangan masyarakat di seluruh dunia, masih saja difitnah yang tidak-tidak oleh Munarman. Jahat banget ya kelakuan Munarman ini. 11-12 dengan kelakuan Rizik Syihab yang sama-sama suka berbuat seenaknya sendiri, bahkan kurang ajar pada orang lain. Di mata saya, kelakuan Munarman dan Rizik selama ini tidak mencerminkan kelakuan manusia bertuhan dan beragama. Dan jika hari ini Munarman ditangkap pasukan Densus 88 anti teror, dalam satu kali aktivitas penangkapan ada dua makhluk sekaligus yang kena tabok. Dua makhluk itu adalah Munarman dan Rizik Syihab. Dengan satu kali tindakan penangkapan, polisi berhasil menempatkan nasib Munarman di ujung tanduk sekaligus menghabisi Rizik Syihab yang makin tak berdaya tanpa keberadaan Munarman. Sebagai penutup, saya akan menuliskan sebuah kalimat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa bahagianya kita saat setan-setan dibelenggu alias ditangkap, damai di bumi seperti di surga. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua umat muslim dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati kita semua. God bless Indonesia. Amin. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuo.com, ditulis oleh Jemima Mulyantari. Bagaimana menurut Anda?